Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari. Di sini saya akan memperkenalkan dan mempresentasikan terkait profil bisnis PT Bank Sentral Asia. Adapun beberapa hal yang saya akan bahas di kesempatan kali ini, yaitu sejarah Bank BCA, kedua visi misi Bank BCA, dan nilai perusahaan pada Bank BCA. PT Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta, daerah ASMK di Jakarta, di mana kantor cabang BCA pertama kali didirikan. BCA efektif pada 2 September 1975, nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia atau disebut dengan BCA. BCA memperkuat jaringan layanan cabang, dan pada tahun 1977 BCA berkembang menjadi bank devisa. Visi, misi, dan tata nilai pada PT Bank BCA. Visi: bank pilihan utama adalah masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian di Indonesia. Misi yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Tata nilai Bank BCA. Yang pertama ada fokus pada nasabah, yang kedua integritas, yang ketiga kerja sama tim, dan yang keempat berusaha mencapai yang terbaik. Baik, lalu untuk mengenai laporan keuangan PT Bank Sentral Asia pada tahun 2021 akan dibacakan oleh teman saya, Nur Alia, dan kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada PT Bank Sentral Asia di tahun 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan ikhtisar dari PT Bank Sentral Asia pada tahun 2021, di mana pada tahun 2021 PT Bank Sentral Asia dapat meraih total aset sebesar 1 miliar rupiah, 228.345.000 rupiah, total liabilitas sebesar 1 miliar rupiah, 25.496.000 rupiah, total ekuitas sebesar 202 juta rupiah, 849.000 rupiah, dan total laba komprehensif sebesar 31.867.000 rupiah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan penghasilan pada tahun 2021. BCA membukukan laba besar sebesar 31,4 triliun rupiah atau naik sebesar 15,8% dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan operasional seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai pulih secara bertahap di tahun 2021. Pendapatan operasional meningkat 4,4%, ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik sebesar 3,6%. Serta kenaikan pendapatan operasional selain bunga sebesar 6,3%, pemulihan juga tercermin melalui kualitas aset yang membaik. Ditandai dengan penurunan pada beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 2,3 triliun rupiah atau turun menjadi 19,8%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas konsolidasian tahun 2021. BCA senantiasa mengelola likuiditas dengan cermat baik dari aspek pendanaan, penyaluran kredit, serta penyediaan uang kas. Selama tahun 2021, BCA membukukan posisi kas dan setara kas sebesar 177,3 triliun rupiah, naik 66,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 106,3 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada laporan rasio keuangan tahun 2021. Selama tahun 2021, BCA berhasil menjaga rasio-rasio keuangan utama seperti di bawah ini. Baik, itulah laporan keuangan yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya akan ada pembahasan tentang tata kelola perusahaan Bank BCA yang akan dibahas oleh rekan saya, Reni Khairani. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Khairani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan dan penghargaan yang diraih oleh PT Bank Sentral Asia pada tahun 2021. Di tengah masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, BCA tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelolaan perusahaan yang baik. BCA terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan kegiatan bisnis yang berlandaskan prinsip tata kelolaan perusahaan yang baik dan selalu memperkuat integrasi tata kelola perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi BCA dan seluruh pemangku kepentingan. Adapun beberapa penghargaan yang diraih oleh PT Bank Sentral Asia pada tahun 2021 yaitu Top Digital Awards tahun 2021, The Best Responsibility of the Board 2021 dari Indonesian Institute for Corporate Directorship. Lalu ada Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dari Indonesia Institute for Corporate Directorship dan The Best Corporate Secretary Award 2021 di sektor perbankan dari The Economic. Baik, itulah beberapa penghargaan yang diraih pada tahun 2021 dan selanjutnya ada pembahasan terakhir mengenai tinjauan kerja entitas anak pada PT Bank Sentral Asia yang akan dibahas oleh Dia Revina. Kepada Dia Revina saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Reviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas anak dari PT Bank Sentral Asia. Adapun beberapa entitas dari anak PT Bank Sentral Asia. Yang pertama, PT BCA Finance, PT BCA Finance Limited, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT Asuransi Umum BCA atau BCA Asuransi, PT BCA Multifinance, PT Asuransi Jiwa BCA atau BCA Life, PT Central Capital Ventura atau CCV. Yang terakhir adalah PT BCA Bank Digital. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kali ini, PT Bank Sentral Asia pada masa pemulihan pandemi seperti ini tidak ada pengaruh yang membuat BCA mengalami penurunan pada kinerja karena BCA tetap berkomitmen meningkatkan kualitas dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lalu, di sepanjang tahun 2021, seluruh entitas anak telah berkontribusi di tengah kondisi yang penuh tantangan ini. Namun, membuat BCA dan para entitas anak terus membangun sinergi dalam memberikan solusi keuangan komprehensif bagi pemenuhan ragam kebutuhan nasabah yang semakin berkembang. Terima kasih presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.